Baik, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung ya Ustaz Ujab pagi ini. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema kita, itu habis gelap terbitlah terang. Dan tentu saja tema ini bukan membicarakan tentang Kartini secara khusus, karena kita sedang membicarakan soal yang lebih besar daripada seorang Kartini, yaitu soal keislaman dan kebangsaan. Bahwa antara keislaman dan kebangsaan itu tidak pernah terpisah dalam Islam, atau antara keislaman dan kenegaraan tidak pernah terpisah dalam Islam. Dan kita juga sudah sebutkan tadi bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, ya Soekarno, Hatta, kemudian Ki Haji Agus Salim, ya, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, mereka adalah orang-orang yang konsisten untuk memperjuangkan kebangsaan, tapi di samping itu juga mereka punya pemahaman Islam yang memadai, ya, bahwa mereka seluruhnya adalah murid-murid dari seorang tokoh politikus Islam terkenal di zaman itu, yaitu HOS Cokro Aminoto, ya, Haji Umar Said, ya. Kita memang biasa menyebut tidak lengkap, ya, kita hanya menyebutkan HOS, ya. Itu sebenarnya nama lengkapnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliaulah yang mengajarkan politik Islam kepada para pendiri bangsa kita, sehingga pada saat sidang-sidang dalam BPUPK itu lahirlah rumusan Piagam Jakarta, ya. Tapi kemudian memang sebagaimana tadi kita sebutkan juga bahwa sila pertama dalam Pancasila itu sejarahnya dulunya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian memang dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu baru ada I-nya, ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu sila pertama yang bunyinya seperti tadi, ya, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu diganti dengan Yang Maha Esa, ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa diganti? Itu karena ada usul dari tokoh dari Indonesia Timur supaya sila itu diganti, ya, atau direvisi, ya. Karena kalau masih dengan sila yang bunyinya seperti itu, mereka mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia, ya, seperti itu. Akhirnya dengan jiwa besar para tokoh-tokoh bangsa kita saat itu menginginkan supaya bangsa ini bersatu, maka sila itu pun kemudian direvisi sehingga bunyinya seperti yang kita pahami dan kita ketahui selama ini, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi sila-sila yang lain persis sama, ya, tidak ada perubahan sama sekali, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, yang ketiga, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila-sila lain tidak pernah direvisi, ya, yang direvisi itu hanya sila pertama, dan itu karena ada permintaan dari tokoh dari Indonesia Timur, ya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sejak awal Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan bangsa kita dan juga bangsa di luar kita, ya, memperhatikan bangsa kita sendiri, bangsa Islam, kemudian bangsa-bangsa di luar Islam. Nah, seperti dalam sejarah yang kita bacakan pada awal tadi, dengan turunnya surat Ar-Rum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Ya. Jadi Romawi itu dikalahkan, dan setelah dikalahkan itu mereka akan menang, ya, fi bid'i sinin, dalam berapa tahun. Nah, ini menginginkan kita semua dengan ayat ini agar kita juga berpikir kondisi di luar bangsa kita, kondisi di luar Indonesia. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua bangsa yang sangat berpengaruh terhadap segala bangsa di zaman itu, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Nah, di zaman kita sekarang, ya, di era teknologi, era informasi seperti sekarang ini, maka bangsa yang sangat berpengaruh
terhadap bangsa-bangsa yang lain, yaitu dua bangsa besar, ya, yaitu bangsa Cina dan bangsa Amerika, negara Cina dan negara Amerika. Itu sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Maka kita harus memahami bagaimana keadaan dua bangsa itu, ya. Sehingga kita bisa menyikapi bagaimana kemudian keinginan dari dua bangsa tersebut, ya. Apakah keinginan-keinginan itu bisa menguntungkan kita ataukah tidak, atau bahkan merugikan kepentingan-kepentingan nasional kita. Ini juga harus dipahami sampai sejauh itu. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya bahwa kita muslim adalah orang-orang yang memahami keadaan di luar Islam. Jadi bukan hanya memahami Islam, juga memahami keadaan di luar Islam, memahami termasuk bangsa di luar Islam, ya, agar kita tidak kemudian menjadi korban dari bangsa-bangsa tersebut, ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana keadaan politik, kalau bahasa sekarang, bagaimana keadaan politik dunia hari ini, dan apakah keadaan politik itu bisa menguntungkan Islam, kaum muslimin, ataukah merugikan Islam dan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin diharapkan supaya perhatian terhadap segala situasi yang sedang terjadi di sekitar kaum muslimin hari ini. Ya, tidak hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sibuk yang bertani sibuk bertani, ya kan? Yang bekerja di kantoran sibuk di kantor, ya kan? Dan melupakan, ya, nasib bangsa ini dalam beberapa tahun kemudian. Itu harus difikirkan. Dan inilah berangkat dari sejarah yang kita bacakan tadi. Demikian para pemirsa CTV yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.